Ada waktu itu seorang berkata, kenapa ya gereja Katolik itu bertahan sampai 2000 tahun? Jadi kalau ulang tahun gereja Katolik itu udah ribuan tahun. Bahkan kalau yang di Indonesia, Jakarta aja ada 200 tahun. Jadi lama sekali. Nah kemudian dia bilang, ya mungkin banyak orang-orang kudusnya barangkali. Banyak orang kudus yang menjadi contoh dan teladan. Uskup Bandung bilang, bahwa ada kurang lebih 10.000 orang kudus. Tapi nggak bisa semua dirayakan gitu. Jadi nanti ada perayaan ya untuk yang tidak pernah dirayakan atau disebut secara khusus. Tapi ada kurang lebih 10.000. Tapi selain yang terdaftar, yang kita tidak tahu dari zaman ke zaman, pastilah lebih banyak dari itu. Dan orang kudus itu berdaya pikat, mempesona. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Saya pernah tahu ada seorang mahasiswa itu dia berusaha hidup di jalan Tuhan. Dia nggak mau ngomong gosip, nggak mau menjelekkan orang, dia suka menolong orang, dia saleh dan beribadah. Jadi kalau dia masuk di warung, di kampus, itu semua yang lagi ngomong jorok misalnya, atau ngegosip, atau apa, tiba-tiba semuanya ada orang saleh masuk katanya. Nah ketika mahasiswa ini lewat, maka kadang-kadang dia diolok-olok, wah orang saleh lewat katanya. Tapi kekudusan itu berdaya pikat, ada pesona. Coba bayangkan, kalau di organisasi gereja nggak ada orang yang berusaha untuk hidup kudus di jalan Tuhan, gimana gitu kira-kira. Tapi berdaya pikat karena ada orang yang berusaha bertumbuh untuk lebih hari, lebih serupa dengan Yesus. Kita akan lihat ayatnya, 2 Korintus 3 ayat 18. Bunyinya adalah, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Tuhan mengubah kita hari demi hari, kerinduannya kita akhirnya menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Dan di dalam kemuliaan yang makin besar. Nah, orang-orang kudus itu ada yang tadinya bejat sekali. Jadi bukan tiba-tiba dia udah dari lahir dia kudus. Ada yang parah sekali hidupnya. Tapi kita melihat ketika mereka datang pada Yesus, dan mereka mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan karena cinta akan Tuhan, mereka mau berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Dan kita akan melihat luar biasa, sedalam-dalamnya dosa orang, kasih Yesus lebih dalam lagi. Bahkan sekalipun dosa orang merah seperti kermisi, Tuhan sanggup putihkan seputih salju, seputih bulu domba. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Jadi orang-orang bejat ini memberi dirinya disucikan oleh darah Kristus. Mereka menerima karya penebusan Kristus. Kamu telah dikuduskan, maka telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jadi kita dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jadi orang-orang yang tadi disebut yang bejat-bejat itu, ketika mereka datang kepada Kristus, maka Kristus menyucikan, dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam Roh Allah. Kita lihat 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. 1 Timotius 1, 15 dan 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Aduh, luar biasa. Ini Rasul Paulus berkata, akulah orang yang paling berdosa. Tapi dengan penebusan dan Paulus dikasihani, supaya Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Dan itu menjadi contoh bahwa sedalam-dalamnya dosa, kasih Yesus lebih dalam lagi. Yesus menerima kita sebagaimana kita adanya. Tapi karena cintanya, Tuhan Yesus tidak biarkan kita tinggal sebagaimana kita ada. Tapi dengan anugerah Roh Kudusnya diberi kepada kita, Dia mau menguduskan kita hari demi hari, sehingga terpancar Kristus di dalam melalui hidup kita, dan kita masuk dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk sebelum Mother Teresa meninggal, saya menemani sahabat saya untuk pergi ke Kalkuta, India. Jadi sahabat saya, Bu Maya Rumantir, mengajak saya, ayo temanilah ke Kalkuta, India. Maka kami berangkatlah bersama-sama ke biara Mother Teresa. Waktu itu beliau masuk keluar rumah sakit. Jadi nggak boleh banyak yang mengunjungi, dan itu pun mesti pakai appointment. Maka pagi-pagi kami ke sana. Bayangkan, Mother Teresa, pemenang hadiah Nobel, itu biaranya di gang, nggak bisa masuk mobil. Jadi kita parkir mobil di luar, kita jalan masuk biaranya, kita naik tingkat 2, mau ada misa. Maka sambil menunggu romo, kita berdiri gitu ya, itu semen, nggak ada ubin. Kita tunggu kapan ini dipasang tikar. Tiba-tiba masuklah suster-suster, kemudian langsung duduk aja di semen. Nggak pakai tikar di sini. Kita ikut duduk. Suasana hening karena itu pagi, subuh. Tiba-tiba di suasana hening itu, saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat. Merinding gitu kayaknya. Ada hadirat Tuhan yang sangat kuat. Kadang-kadang ketika praise and worship, kita merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat. Tuhan maha hadir, tapi kita aja yang suka rasa nggak rasa. Tuhan ini selalu hadir gitu. Nah ketika itu saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat, nggak ada musik. Hening. Tiba-tiba saya lihat, apa ya yang bikin saya rasa seperti ini? Dan ketika saya melihat pintu masuk, Mother Teresa didorong pakai kursi roda. Nggak bersuara, nggak apa.
beliau masuk saja di ruangan, tiba-tiba terasa hadirat dan kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Dan setelahnya kami didoakan, jadi itu hanya rombongan kami yang diterima waktu itu. Ketika beliau menatap mata kami, itu seperti Yesus meminjam matanya untuk melihat pada kami. Wajahnya udah penuh kerut, tetapi ada sinar kemuliaan Tuhan. Dan ketika beliau menumpangkan tangan, itu seperti Yesus meminjam tangannya untuk menumpangkan di atas kami. Luar biasa ketika seorang hidup benar-benar Yesus makin besar dalam hidupnya, dia makin kecil, Yesus makin bertambah, dia makin berkurang, egonya kayaknya udah mati gitu, dan kekudusan Tuhan nampak. Itu dia masuk ruangan aja terasa hadirat dan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menerima kita sebagaimana kita ada, tapi karena cintanya, maka dia tidak biarkan kita sebagaimana kita ada. Dia mau memproses kita untuk makin hari makin memancarkan kemuliaannya, makin kudus dan makin serupa dengan Yesus. Kita akan lihat 2 Timotius 2 ayat dari ayat 20 sampai dengan 23. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi darah Kristus menguduskan kita. Maka kita punya standar kekudusan, disucikan oleh Yesus. Namun dalam perjalanan hidup kita masih jatuh bangun juga di dalam dosa. Maka biarlah kita menjadi orang yang pandai bertobat. Kalau jatuh dalam dosa, segeralah bertobat. Maka grafik hidup kita itu jatuh bangunnya, tetapi grafiknya naik. Grafiknya naik. Di dalam iman, pengharapan, kasih, kekudusan, makin serupa dengan Yesus. Jangan udah ikut rajin di segala kegiatan rohani, jatuh bangun dalam dosa, grafiknya datar sama. Nggak berubah. Yang pemarah tetap marah, yang suka gosip tetap gosip, yang suka iri tetap iri, yang suka malas jadi tetap malas. Nah, itu nggak berubah. Bahkan yang serem tuh yang grafiknya turun. Yang pernah baik dulu, pernah melayani, tapi grafiknya turun. Tapi kita rindu dalam hidup ini, entah kita jatuh bangun, tapi kita mau cepat bertobat. Kita menjaga kekudusan Tuhan di dalam kita, sehingga grafik hidup kita dalam mengikut Tuhan itu naik. Orang yang dulu mengenal kita, kalau berjumpa dengan kita, mereka mesti kaget, aduh, kamu kok berubah banget ya, kamu kok kayaknya makin sabar, deket kamu kita rasanya damai, kamu kok penuh sukacita ya, padahal lagi pandemi kayak gini, kok bisa sukacita tuh gimana? Jadi ada memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita lihat Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati, kita persembahkan tubuh kita, persembahan yang hidup. Tapi bukan cuma hidup aja, tapi juga kudus. Jangan aku persembahkan hidup bagimu Tuhan, tapi tetap senang bermain di dalam dosa. Biarlah persembahkan hidup kepada Tuhan, tapi juga yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka kita harus berubah. Ada orang tuh gampang banget minta maaf, kalau salah maaf ya, tapi nggak berubah. Tapi dia tidak perbaiki dirinya. Tapi dia tidak mencari solusi untuk memperbaiki keadaan. Maka kita juga mesti berubah. Kita pandai bertobat, minta maaf, dan mau berubah. Mau berubah. Jangan cuma minta maaf, tapi nggak mau berubah. Kita harus berubah, makin hari makin menyerupai penebus kita, Yesus Kristus Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 kita akan lihat. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita tidak bisa kudus dengan diri kita sendiri, tapi kita minta darah Yesus menguduskan kita. Kita tinggal di dalam kekudusannya. Kalau jatuh dalam dosa, segeralah kita bertobat. Kita minta ampun, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka kita akan makin peka akan Tuhan, makin peka akan kehendaknya. Hidup kita akan menjadi positif, dan hidup kita akan menjadi berdampak positif bagi sekitar kita. Dan juga cahaya kemuliaan Tuhan akan nampak di dalam dan melalui hidup kita. Saya lihat orang tuh putih, orang bule ya, tapi dia hidup di dalam dosa. Sehingga walaupun dia putih, tapi wajahnya gelap. Karena tidak ada kekudusan. Tapi ada yang saya lihat orang Afrika misalnya ya. Misalnya ada uskup dari Afrika atau orang Afrika gitu yang mungkin dia pemimpin pujian barangkali. Dia menjaga kekudusan walaupun dia hitam, tetapi ada cahaya. Maka firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Paus berkata, orang kudus itu bukan ada sinar di sininya. Enggak. Kekudusan itu sederhana. Ini kata Paus. Contohnya, karena kan kita semua mesti mengejar kekudusan. Contohnya, ada seorang ibu. Dia belanja di pasar. Tiba-tiba dia ketemu dengan geng ibu-ibu, teman-temannya. Udah habis belanja, diajak kongko-kongko. Nah kemudian ketika kongko-kongko bersama, ngobrol-ngobrol, biasanya ibu-ibu ngapain tuh ngobrol siapa? Mereka mulai bergosip. Makin digosok makin sip, berebutan bergosip. Ibu ini tuh di hatinya, dia apalagi tahu keadaannya sebenarnya, dia tuh udah kepingin nambahin gosip.
Tapi dia nggak mau. Dia kunci mulutnya. Mungkin seperti Bunda Maria ya. Semua dia simpan di dalam hatinya, yang keluar hanya yang positif. Maka dia permisi pulang duluan. Dia tidak ikut gosip. Maka kata Paus, itu sudah dia naik satu level dalam langkah kekudusan. Kemudian dia bekerja di rumah, masak, dia ngepel dan semua. Udah capek sekali. Malam hari, di dalam kecapean dia, anaknya pulang mau curhat. Jarang-jarang ini anak mau curhat. Tapi dia dilema, aduh saya capek banget. Tapi dia mau curhat. Akhirnya dia beri waktu. Beri telinga yang penuh kasih. Jadi nggak cuma sambil dengar, sambil main HP, terus apa. Enggak. Tapi dia mendengar dengan penuh kasih curhatan anaknya itu. Maka kata Paus, ini udah naik lagi langkah kekudusan yang kedua. Dan ketika si anak ini cerita persoalan mimpi-mimpinya, dia jadi takut akhirnya. Aduh, mimpi ini anak terlalu besar. Nanti saya bisa mensupport dan membiayainya atau enggak ya? Timbullah kekhawatiran. Maka dia tidak mau tidur dalam kekhawatiran. Dia serahkan kekhawatiran itu di dalam doa. Dia berdoa, dia serahkan semua kepada Tuhan. Maka di sini adalah langkah kekudusan ketiga. Besok paginya dia ke pasar. Terus dia tahu ada satu keluarga lagi susah. Dan dia lihat si ibu dari keluarga itu ada di pasar juga. Beli sangat sederhana karena sedang kesusahan ekonomi. Terus dia lihat di dompetnya. Maka dia ambil sebagian uangnya. Dia datang kepada ibu itu. Dan dia bilang, Bu, ada berkat dari Tuhan. Aduh, gak usah, gak apa-apa. Walaupun gak banyak, tapi ini tanda kasih dari kami. Maka dia itu sudah langkah kekudusan keempat. Jadi kekudusan itu gak suddenly, gak tiba-tiba jadi kudus, enggak. Tapi step by step, langkah demi langkah, kejarlah kekudusan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara besar. Dan tadi juga contohnya tentang perabot rumah. Kalau dia mau menyucikan diri, walaupun gak kelihatan oleh orang gitu ya, tapi dia kadang-kadang orang jadi baik, jadi jujur, jadi gak bohong, kadang-kadang di depan orang aja. Tapi justru Tuhan juga melihat yang tersembunyi. Maka ketika seorang menyucikan diri, dia akan dipakai Tuhan sebagai perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dia akan diberikan, dipandang layak, dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Maka marilah dalam hidup satu kali sementara ini, kita mengejar kekudusan. Walaupun pandemi, walaupun susah, kita gak bersungut-sungut, kita gak ngomel, kita mau bersyukur. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Sekarang di mana-mana itu kan mesti pakai masker, mesti cuci tangan, ya, mesti dicek suhu, jauhi keramaian, di mana-mana jadi bersih. Kalau nggak bersih, itu bisa kena COVID, akibatnya mati jasmani. Maka lagi bersih-bersih ini dunia. Di mana-mana bersih, di mana-mana disemprot sama sanitizer. Dulu kita nggak pernah tahu tuh sanitizer. Karena kuman yang kecil nggak kelihatan itu, kalau kotor, kita bisa kejangkitan, tubuh jasmani kita bisa mati. Nah, dosa juga, kalau kita biarkan kotoran dosa nggak cepet-cepet dibersihkan dengan tobat dan pengakuan dosa, maka itu bisa membuat kematian rohani. Jadi biarlah kita menjaga kebersihan, kekudusan, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, sehingga kita memancarkan kebersihan, kekudusan, dan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan
berkati kita sekalian. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku